Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widari Sapitri. Saya dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Di sini saya mengambil mata kuliah Pemetaan Sosial yang dosen pengampunya Bapak Abdul Kholik SSMA. Di sini saya diberi tugas untuk mereview artikel yang berjudul melibatkan masyarakat dalam pemetaan. Baiklah, langsung saja saya jelaskan hasil review saya. Tekponon Jikuwogo mengembangkan serangkaian latihan pembelajaran partisipatif secara kolektif bernama Panduan Jejaringan Sosial yang memfasilitasi diskusi dengan masyarakat untuk dipelajari tentang kelompok dan pemimpin formal dan informal di sebuah desa, dan untuk mendapatkan pemahaman umum tentang bagaimana suatu komunitas diatur secara sosial, membantu orang luar untuk memahami kelompok mana dan individu yang paling terhubung secara sosial dan dihormati. Mereka yang berpengaruh jaringan sosial dan internet, penyebaran ide dan sikap untuk membantu membuat keputusan tentang kelompok dan orang-orang dengannya. Tekponon Jikuwogo bisa bekerja. Bagian inti dari latihan dalam alat melibatkan variasi inovatif pemetaan komunitas yang berfokus pada pembelajaran tentang dinamika sosial dan organisasi masyarakat, di mana dalam melibatkan masyarakat dalam pemetaan sosial harus adanya latihan, di mana latihan di sini adalah panduan pemetaan jejaringan sosial adalah serangkaian latihan yang difasilitasi dengan kelompok masyarakat oleh agen lapangan proyek untuk mengidentifikasi, membuat daftar, dan memilih kelompok sosial dan orang-orang yang berpengaruh di masyarakat untuk membantu tim Tekponon Jikuwogo membuat keputusan terbaik dalam hal memilih setidaknya 3 kelompok yang berpengaruh secara sosial. Yang pertama wanita, pria, dan kelompok campuran. Dan 5 hingga 10 orang yang berpengaruh secara sosial dengan siapa akan terlibat dalam kegiatan proyek dalam latihan pemetaan sosial. Ini terdapat 3 bagian penting, yaitu yang pertama, pengantar kepada masyarakat. Pada bagian ini bertujuan untuk mendapatkan izin administrasi dan otoritas desa setempat untuk memulai diskusi. Dalam bagian langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah perkenalan diri, penjelasan tujuan dan strategi, penjelasan strategi komunikasi, permintaan izin, atur jadwal pertemuan, dan catat pertanyaan beserta tanggapan sebelum berucapkan terima kasih. Yang kedua yaitu belajar tentang kelompok influental, identifikasi, deskripsi, dan analisa kelompok. Desa bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok aktif yang berpotensi untuk memaksimalkan jejaringan sosial, siapa mereka yang mempermula kegiatan dalam komunitas. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu perkenalan di dalam komunitas, perkenalan diri dan proyek. Anda mintalah peserta untuk menulis kelompok-kelompok aktif yang ada dalam masyarakat. Jelaskan strategi pembagian kelompok yang ada, gunakan. Jelaskan kisi-kisi dan data kelompok yang ada dan tanyakan apakah yang ada ingin tanyakan, serta jangan lupa ucapkan terima kasih. Dan yang ketiga yaitu memahami dinamika sosial masyarakat dan sosial orang berpengaruh melalui pemetaan, bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana komunitas mengatur dirinya sendiri secara sosial dengan bantuan peta komunitas. Langkah yang harus ditempuh adalah perkenalan diri dan sajikan proyek. Bagilah dalam 2 kelompok besar untuk membuat peta. Setelah selesai, kumpulkan peta dan ajukan pertanyaan selanjutnya. Ucapkan terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi. Dalam melibatkan masyarakat dalam pemetaan sosial, kita harus memilih kelompok dan orang berpengaruh dengan siapa untuk melibatkan aktivitas. Pilih kelompok berpengaruh yang dapat terlibat dalam intervensi proyek, memahami cara kerja kelompok dan sikap serta bakat anggota terkait rencana keluarga, konfirmasikan tingkat anugerah dan konektivitas kelompok dalam komunitas, identifikasi orang yang berpengaruh yang akan terlibat dalam intervensi proyek. Memiliki bagian-bagian penting, seperti yang pertama yaitu memilih kelompok dengan siapa proyek akan ingin melibatkan, dan langkah-langkah dalam bagian ini yaitu mengidentifikasi kelompok yang paling berpengaruh, identifikasi kelompok yang paling sering bertemu, dan tentukan pilihan terakhir. Yang kedua yaitu memenuhi pemimpin kelompok dan anggota kelompok untuk mencari mereka keterlibatan dalam aktivitas dan untuk mengidentifikasi kata grup menjadi terlatih untuk menggunakan bahan dialog reflektif mencakup pendahuluan, yaitu menghubungi masyarakat atau pemimpin untuk kemudian mengatur jadwal pertemuan. Pembahasan menentukan hubungan antar kelompok digunakan keterampilan Anda untuk pengamatan.
Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan memilih orang yang berpengaruh untuk melibatkan di kegiatan, seperti halnya kelompok berproses seleksi diperlukan untuk mengidentifikasi setidaknya 5 orang yang berpengaruh dengan siapa dan yang untuk terlibat dalam proyek. Dan yang keempat itu bertemu dengan orang-orang influential masyarakat. Dan yang terakhir yaitu memarahkan pilihan Anda dengan staf proyek dan dengan masyarakat. Baiklah, itu saja hasil review saya dan itu saja hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.